Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawaroh. Saya dari Humas 5C. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai situasi demokrasi menjelang pemilu tahun 2024. Sebelumnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Akhir-akhir ini situasi politik sedang ramai mempersiapkan pemilu serentak 2024 mendatang. Menurut Ali Murtopo, pada hakikatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Sedangkan menurut Morrison, pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depannya. Paling tidak, ada 3 macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Agenda politik ini menjadi tanggung jawab bersama setiap aspek masyarakat di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemilu selalu diawali dengan kegiatan kampanye dari masing-masing pasangan calon. Kampanye dilakukan secara tertutup dan dilakukan secara terbuka, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kendali atas negara hukum. Pada pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis di sini berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM, juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Isu-isu yang terkandung dalam proses pemilu selalu terdengar nyaring, yang bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua, bahwasannya praktik politik uang, politik identitas, hingga politik memecah belah itu akan selalu ada. Para pakar menilai bahwa pelaksanaan pemilu di tanah air ini belum kunjung hadir secara kualitas dan substantif. Maka kita sebagai agent of change harus dapat mendorong, menyadarkan seluruh elemen bangsa bahwa mengawal serta memastikan pemilu 2024 yang berkualitas sekaligus demokrasi yang bermartabat adalah tanggung jawab bersama. Sejauh ini,
penyelenggaraan pemilu di Indonesia lebih terasa dominan ditunjukkan demi mencapai kekuasaannya saja daripada pemilu yang berkualitas dan bersifat partisipatif yang mampu membuat warga negara ikut berperan mewujudkan keadaan, kemajuan, serta kecerdasan bangsa. Demokrasi bermartabat berarti demokrasi yang menghargai warga sebagai rakyat dan bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan, bukan justru untuk kekuasaan ataupun keuntungan bagi kelompok dan identitas tertentu saja. Dengan demokrasi yang bermartabat, penyejahteraan kehidupan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jadi dapat dipahami bahwa demokrasi bermartabat merupakan hasil dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang seperti apa? Yaitu pemilu dengan keadaan kontestasi yang sehat, tanpa persaingan yang berdasarkan pada politik kotor atau hanya bertujuan pada kekuasaan saja. Demokrasi bermartabat lahir dari pemilu yang menjunjung nilai kejujuran dan keteladanan. Demokrasi bermartabat menghargai pilihan warga negara dalam pemilu berdasarkan potensi yang dimiliki oleh sosok pemimpin yang mereka pilih untuk menyelenggarakan pemerintahan berikutnya agar mampu mensejahterakan kehidupan bangsa ini. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka jalan keluar dari persoalan-persoalan tadi yang telah disebutkan adalah pemilu harus benar-benar dilaksanakan secara luber dan jurdil, yakni terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Disinilah peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi sangat penting, sehingga kendala-kendala demokrasi dapat ditanggulangi secara demokratis. Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang lahir dari rahim demokrasi memang memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan reformasi, seperti tercantum dalam marsnya yaitu Mars Pengawas Pemilu. Terkonsolidasinya demokrasi merupakan salah satu harapan dari reformasi, dan pemilu merupakan instrumen demokratis untuk mencapainya. Bagi warga negara yang sudah memiliki hak pilihnya diharapkan tidak kehilangan haknya karena tidak tercantum dalam daftar pemilihan dan tidak memiliki KTP elektronik. Oleh karena itu, pemerintah harus diharapkan dapat menyelesaikan proses perekaman sekaligus distribusi KTP elektronik secara cepat sebelum pemilu ini berlangsung. Obsesi pemilu yang demokratis dapat terwujud pada pemilu 2024 dan menjadi akhir dari fase transisi demokrasi. Namun, untuk mewujudkannya memerlukan political will dan kerja keras dari semua stakeholder terkait pemilu, baik dari unsur pemerintahan, DPR, dan penyelenggara pemilu yang mencakup KPU, Bawaslu, dan DKPP. Untuk itu, bagi Bawaslu, peningkatan kualitas pengawasan pemilu menjadi wajib secara struktural hierarkis. Pengawasan yang berkualitas akan mampu menekan berbagai bentuk kecurangan dan juga linier dengan kualitas suatu pemilu. Selain itu, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan keniscayaan dalam kerja-kerja pengawasan pemilu. Sehingga, keberadaan kader-kader pengawas partisipatif yang sudah diberi pelatihan oleh Bawaslu menjadi lebih strategis. Kenapa? Karena kehadiran mereka di masyarakat setidaknya dapat memberikan tambahan energi pengawasan pemilu. Misalnya, meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administratif, pidana, kode etik penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan seruan moral
yang telah kita bahas tadi untuk menghadirkan pemilu 2024 yang berkualitas, pengamat politik mengatakan bahwa terdapat dua level yang perlu dijadikan sebagai dasar bagi bangsa Indonesia untuk bertindak atau berpikir. Pertama adalah level substantif. Dalam level pertama ini, semua pihak harus mengetahui dan memahami secara utuh pengertian tentang pemilu. Dengan demikian, tidak ada satupun pihak yang keliru dalam mengambil peranannya. Seperti aparatur sipil negara atau ASN yang justru tidak netral di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu dengan berpihak pada peserta tertentu saja. Di level substantif ini dapat dilihat dari perspektif demokrasi. Pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat, sehingga mereka harus menyadari bahwa pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, melainkan mengekspresikan perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat pun menyadari bahwa mereka memiliki harga diri, kesempatan, dan hak untuk menunjukkan nasibnya sendiri di masa yang akan datang, sehingga tidak membiarkan haknya itu dijual murah, disalahgunakan, atau diberikan secara sembarang dengan mencoblos calon pemimpin tanpa pertimbangan yang matang. Berikutnya adalah perspektif bahwa bangsa Indonesia harus menyadari pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, melainkan juga suatu proses mengevaluasi penyelenggaraan negara. Ketika bernegara, tentu saja ada kerangka yang dibangun lapis per lapis agar Indonesia menjadi negara yang besar, sejahtera, menyenangkan, adil, damai, sebagaimana cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pada tahun 2024 mendatang, bangsa Indonesia harus mampu mengevaluasi sejauh mana pembangunan negara ini berlangsung dalam mencapai cita-cita besarnya. Negara dapat diibaratkan seperti rumah yang tengah dibangun oleh sang pemiliknya. Sang pemilik tentunya memiliki rancangan bangunan untuk rumah yang ideal. Secara bertahap, rumah itu lalu dibangun, mulai dari pondasi, atap, dinding, pintu, hingga beragam bagian lainnya. Sejalan dengan gambaran tersebut, dalam pemilu, bangsa Indonesia berarti tiba pada masa mengevaluasi pembangunan rumah mereka, yaitu negara Indonesia. Bangsa Indonesia mengevaluasi sejauh mana pembangunan negeri ini dalam mencapai cita-cita besarnya. Hasil evaluasi itu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih pihak-pihak yang mampu melanjutkan pembangunan negeri ini. Sebagai salah satu pilar demokrasi yang berperan mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, tentu saja upaya mengawal pemilu yang berkualitas sebagaimana dimuat dalam seruan moral tersebut memang perlu dimasifkan agar pemilu tahun 2024 nanti terselenggara sebagaimana mestinya. Pemilu 2024 perlu dikawal agar benar-benar berkualitas dalam artian mampu menghasilkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat dan mampu mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, demokrasi yang bermartabat pun dapat terwujud. Itulah tadi penjelasan mengenai situasi demokrasi menjelang pemilu 2024. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk memilih pemimpin yang cerdas, agar kelak negara kita bisa maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.